Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di kesempatan kali ini, kami ingin menganalisis tentang smartphone retail outlet sell data dan eh, tujuan analisis kami ini untuk memenuhi ujian akhir semester Data Analytic for Business. Sebelumnya, perkenalkan saya Farhan Mahendra dengan NIM 2205526024 dan juga ada teman saya Tito Raffi Ramadan dengan NIM 2205526023. Lalu ada Anggito Tamadani 22 dengan NIM 2205526025. Alasan kami mengambil data ini adalah di era digitalisasi sekarang, di mana semakin tahun semakin berkembangnya teknologi, banyak sekali produk-produk elektronik yang beredar di pasaran. Semakin beragam pula jenis dan merek dari barang elektronik tersebut. Beberapa produk dikeluarkan dengan banyak sekali inovasi yang memudahkan untuk melakukan aktivitas dan juga pekerjaan manusia. Salah satu merek yang menguasai pasar elektronik adalah Samsung. Banyak sekali produk Samsung yang beredar di pasar, dari rumah tangga seperti mesin cuci, TV, AC, dan lain-lain. Selain itu, Samsung juga membuat gadget atau smartphone yang sekarang menjadi kebutuhan primer manusia, di mana Samsung memberikan inovasi yang sangat inovatif dan juga canggih. Banyak sekali inovasi yang dikeluarkan oleh Samsung lewat smartphone-nya, mulai dari aplikasi hingga fitur yang ada di dalamnya. Samsung sendiri adalah produk yang dibuat awalnya di Korea Selatan, di mana sekarang Samsung sudah menjadi nama yang cukup besar, bahkan bisa dikatakan besar di bidang smartphone dan teknologi. Salah satu negara yang banyak menggunakan gadget merek Samsung adalah India. Tidak hanya smartphone, di India produk dari aksesoris dan sampai baterai handphone merek Samsung sangat laku di pasaran. Kita ambil contoh dari tahun 2018 sampai 2022 dari data yang kami ambil, penjualan produk Samsung di India mencapai angka 78 juta rupiah yang terjual melalui outlet retail atau outlet resmi dari Samsung, belum di pasar pasar di luar outlet retail. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang smartphone retail outlet. Untuk sumber data kami ambil dari Kaggle dan untuk aplikasi pengolah data kami menggunakan Excel dan juga Tableau sebagai visualisasinya. Ada beberapa kolom penjelasan yang akan digunakan dalam analisis kami. Yang pertama ada date atau tanggal transaksi, lalu ada P underscore no atau kode produk, lalu ada payment type atau metode pembayaran, terus ada type of product, di mana ini tipe produk yang didefinisikan secara general atau secara lingkup luas. Lalu ada quantity, di mana ini adalah jumlah produk yang terjual. Lalu ada juga amount atau total penjualan. Lalu ada type of accessories atau mobile, itu tipe produk yang dijelaskan secara mendetail. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anggito Tamadani. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mas Orhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses analisis yang telah kami kerjakan. Untuk proses yang pertama, mencari dataset melalui Kaggle. Kita mencari dataset yang sesuai dengan kebutuhan analisis di Kaggle, semisal dataset penjualan handphone yang mencakup informasi tentang harga, jenis, metode pembayaran, dan tipe produk. Lalu, data yang telah kita dapatkan kemudian dibersihkan terlebih dahulu menggunakan Excel supaya format isi sesuai dengan kolom yang ada. Kemudian untuk selanjutnya mengimpor data ke dalam Tableau. Buka Tableau dan pilih opsi untuk mengimpor data. Pilih text file karena dataset berbentuk CSV. Cari dan pilih file CSV yang telah diunduh dari Kaggle untuk mengimpor data ke Tableau. Berikut hasil datanya setelah diimpor. Kemudian sheet pertama membuat diagram sales product. Setelah data yang
sudah selesai diimpor, masuk ke sheet 1, buat diagram yang menunjukkan informasi tentang harga dan tipe produk dengan isi kolom menggunakan data tipe of product dan baris menggunakan data amount. Gunakan cat jenis bar kemudian beri warna untuk tipe produk dan label untuk aksesoris yang bertujuan untuk memvisualisasikan harga dan jenis produk. Next, ke sheet 2, membuat trend sales. Buka sheet 2 untuk membuat grafik tren penjualan. Pilih data penjualan berdasarkan waktu dan buat line chart untuk melihat tren penjualan dari waktu ke waktu. Line chart berfungsi untuk melihat tren yang terjadi dari transaksi sebelumnya. Untuk data kolom berisi tanggal, sedangkan data baris berisi amount. Tanggal dibuat format kuartal sehingga lebih merinci tiap kuartal pada tiap tahun transaksi. Next, sheet ketiga, membuat pie chart pay method. Untuk mengetahui metode pembayaran yang digunakan oleh konsumen, untuk kolom diisi data payment type, baris diisi data quantity. Lalu, klik pie chart pada tombol pilihan chart pada kanan atas yang tertulis Show Me. Lalu gunakan pie chart untuk memvisualisasikan proporsi metode pembayaran yang digunakan seperti kartu kredit, debit, tunai, dan e-money. Selanjutnya ke sheet 4 untuk membuat grafik high demand, menunjukkan jenis produk dengan permintaan tertinggi yang menandakan tingkat penjualan pada tiap jenis produk Samsung. Untuk kolom diisi data quantity, sedangkan baris diisi type of product, type aksesoris, juga bisa ditambahkan data P_no agar lebih rinci visualisasinya. Gunakan bar chart untuk memvisualisasikan jenis produk yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Kemudian masuk ke sheet 5, yaitu membuat filter tahun. Dan dilanjut juga sheet yang ke-6 untuk tipe handphone. Buka sheet 5 dan 6 untuk membuat icon filter yang memungkinkan pengguna memilih data berdasarkan tahun dan tipe handphone. Gunakan filter interaktif untuk memudahkan pengguna dalam mengkustomisasi tampilan data. Untuk proses yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tito Raffi. Baik, terima kasih Mas Anggito. Selanjutnya yaitu membuat dashboard. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan size-nya dulu. Size-nya awalnya ini ada titiknya di maksimum size, kita hilangkan agar lebih bebas kita membuat dashboardnya, tidak dibatasi ukuran size. Lalu langkah berikutnya yaitu kita lihat di objek, kita lihat di blank. Objek blank ini kita tarik ke tampilan dashboard, tampilan utama dashboard, nanti akan terbentuk seperti ini. Sebagai contoh saja. Nah, setelah itu disesuaikan ukurannya hingga tampilan nyaman untuk dilihat. Lalu berikutnya pada sheet ini kita klik dan kita geser ke tampilan utama di dashboard. Lalu sesuaikan ukurannya. Setelah itu klik filter. Filter juga ditaruh di sini. Kalau ini kami taruh di depan, di atas agar lebih mudah dijangkaunya.
Lalu pada filter ini ada selected floating. Nah, selected floating ini kita cek list agar bisa mudah memindahkan. Setelah itu, langkah yang terakhir yaitu kita membuat judul, dengan teks. Ini teksnya. Lalu setelah itu membuat variasi, mewarnai background seperti mewarnai background, memberi warna di tiap-tiap sheet, lalu mengganti font atau mengganti ukuran font. Seperti itu. Nah, mari kita coba setelah semuanya rapi, kita coba dengan tampilan lebih enak. Nah, dengan tampilan presentasi, kita klik filter tahunnya akan berubah. Bisa dilihat teman-teman, ini data highest demand-nya, ini data sales-nya pada tahun 2018. Kalau tahun 2019 seperti ini. Nah, klik filternya juga, filter tipe HP-nya juga bisa seperti ini. Bisa dilihat pada tahun 2021 kuartal 3 ini paling tinggi daripada periode sebelumnya. Sangat patah. Lalu setelah itu bisa dikombinasikan juga seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, masuk pada kesimpulan, dengan aplikasi Kaggle kita bisa mendapatkan data mentah secara gratis dan dapat kita olah serta kita proses agar menjadi dashboard dengan visualisasi yang interaktif melalui aplikasi Tableau. Lalu dari hasil analisis kami, untuk penjualan gadget Samsung di India dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat penjualan produk tertinggi Samsung ada pada smartphone budget sejauh data yang ada. Sedangkan jika dilihat dari periode penjualan, titik tertinggi terjadi pada tahun 2021 kuartal ketiga. Sekian saya kembalikan ke Farhan Marhendra. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Tito Raffi. Sekian analisis dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.